Dua orang tewas ketika mobil yang mereka kendarai terbakar setelah menabrak pembatas jalur bus Transjakarta di Jalan Gunung Sahari Senen, Jakarta Pusat, Senin dini hari. Api berkobar usai sebuah mobil sedan menabrak pembatas jalur bus Transjakarta di Jalan Gunung Sahari Senen, Jakarta Pusat dini hari tadi. Api pun dengan cepat menghanguskan mobil yang dikendarai dua orang ini. Saksi mata menyebut insiden bermula saat mobil melaju dengan kencang dari arah Salemba menuju Ancol, Jakarta Utara. Tiba-tiba sedan tersebut hilang kendali dan menabrak pembatas jalan. Tak lama berselang muncul percikan api dan mobil terbakar. Mobil dari arah sana, arah Salemba ke arah Ancol. Posisi kencang. Nah, tiba-tiba dia nabrak pembatas ini, langsung berbalik kepalanya. Langsung keluar percikan dari arah depan mobil. Kita dari seberang langsung mengambil bagaimana supaya mematikan api. Nah, ternyata udah nggak bisa. Kita mencoba buka pintu mobil, nggak bisa. Api udah besar sekali. Besarnya kobaran api dan kondisi pintu mobil yang terkunci membuat sejumlah warga tak mampu menyelamatkan dua orang yang berada di dalam mobil. Setelah pendinginan, petugas kepolisian dan pemadam kebakaran berusaha mengevakuasi kedua korban. Karena pintu mobil terkunci otomatis dan kondisi korban yang sudah terbakar, petugas terpaksa menggunakan alat berat untuk mengangkat jenazah keduanya. Jadi kita perlu hati-hati untuk pengangkatan korban itu tersendiri ya. Makanya memang agak lama kita supaya dapat korban secara utuh, tidak terpisahkan seperti itu. Kedua jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk otopsi dan proses identifikasi. Polisi masih mengusut kasus kecelakaan tunggal ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang ayah dan anak cekcok dengan tetangganya hingga berujung maut di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sang anak tewas akibat sabetan senjata tajam. Warga desa Harimau Tandang, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir dihebohkan dengan tewasnya seorang remaja bernama Hajrat usai terlibat perkelahian menggunakan senjata tajam dengan tetangganya. Kejadian bermula saat korban dan ayahnya mendatangi anak tetangganya di perkebunan sawit. Kemudian terjadilah cekcok di antara mereka. Akibatnya, satu tewas dan dua orang dilarikan ke rumah sakit. Polisi langsung mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti dan melakukan penyelidikan. Jadi korban itu ada dua ditemukan warga tersebut. Kalau motifnya luka-luka atau sudah? Ada yang meninggal, satu lagi dibawa ke rumah sakit. Dugaan sementara, benar? Kalau dugaan sementara di sini ada diduga terkait pasal pembunuhan 338. Polisi masih terus melakukan pengembangan penyidikan guna mengetahui penyebab perkelahian. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. 11 tersangka kasus pemerkosaan seorang gadis 15 tahun di Kabupaten Nagan Raya, Aceh diserahkan polisi ke jaksa penuntut umum. Pelaku memperkosa korban secara bergantian di sebuah kafe dan menyekapnya selama 2 hari. Sebanyak 11 tersangka kasus pemerkosaan dan penyekapan seorang gadis 15 tahun di Kabupaten Nagan Raya, Aceh diserahkan polisi ke jaksa penuntut umum. Mereka dibawa menggunakan mobil tahanan yang sebelumnya ditahan di Rutan Mapores Nagan Raya, Aceh. Polisi juga menyerahkan berkas acara pemeriksaan serta barang bukti berupa handphone, pakaian serta barang-barang yang dipakai pelaku untuk melancarkan pemerkosaan. Nama yang anak di bawah umur tahan 7 hari tambah 8 hari. Udah serahkan dan udah putusan. Sedangkan ini kan serahan yang kedua, 11 orang. Selanjutnya dari Polres, dari proses penyidikan sudah selesai, serahkan ke JPU. Cuma kami dari Polres melakukan pengawalan ke JPU, selanjutnya dari JPU kita lakukan sama-sama JPU kita lakukan pengawalan ke LK. 6 orang, berkas kedua tersangkanya 3 orang, berkas ketiga tersangkanya 2 orang. Terhadap 2 berkas yang 6 dengan 3 orang, yaitu pasal 50 tentang kanun, kemudian yang kedua, Seorang gadis 15 tahun diperkosa secara bergantian di sebuah kafe. Bahkan korban yang disekap oleh para pelaku selama 2 hari. Para tersangka dihukum Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan ancaman hukuman penjara maksimal 200 bulan.
Dari Kabupaten Nagan Raya Aceh, Afsah, iNews melaporkan. 13 orang tewas saat bus pariwisata mengalami kecelakaan di Bukit Bego, Bantul. Ada dugaan rem bus tidak berfungsi. Sebanyak 13 orang tewas saat bus pariwisata mengalami kecelakaan di Bukit Bego, Padukuhan Kedung Buang, Kelurahan Ukirsari, Kapanewon, Imogiri, Bantul. Polisi menyebut ada indikasi rem blong hingga membuat bus oleng dan menabrak tebing. Berdasarkan pemeriksaan sementara, ada saksi yang melihat sopir panik memainkan persneling. Hal itulah menunjukkan adanya indikasi rem blong saat bus melaju di jalan menurun. Saksi lagi kami periksa, yang ada di dalam bis tersebut menyatakan bahwa melihat sopir panik sambil mempermainkan hand gripnya atau persneling giginya, sehingga ada indikasi bahwa fungsi pengereman tidak berfungsi atau remnya blong, sehingga hanya memainkan persneling gigi pada saat kendaraan turun ke bawah. Inilah yang menyebabkan kendaraan oleng kemudian menabrak tebing. Diketahui bus ditumpangi 47 orang penumpang yang merupakan rombongan karyawan salah satu perusahaan konveksi di Sukoharjo, Jawa Tengah. Rencananya, bus dalam rangka kunjungan ke beberapa lokasi wisata. 13 penumpang meninggal, 34 lainnya jalani perawatan di 3 rumah sakit di Bantul. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 6 dari 13 korban tewas kecelakaan bus pariwisata di Bukit Bego, Bantul telah tiba di rumah duka. Keenamnya akan dimakamkan dalam satu liang lahat karena berasal dari 2 kepala keluarga. Enam korban kecelakaan bus pariwisata di Bukit Bego, Imogiri, Bantul direncanakan dimakamkan dalam satu liang lahat hari ini. Dari 5 korban tersebut, semuanya merupakan warga desa Meranggen, Kecamatan Polokarto, Sukoharjo, yang berasal dari 2 kepala keluarga. Keputusan untuk memakamkan satu liang merupakan kesepakatan dari kedua keluarga. Keluarganya Pak Yuki dan anaknya, kemudian keluarganya Pak Hio sama istrinya, sama cucunya, sama mertuanya. Berarti itu beda Pak ya? Bukan keluarga atau beda keluarga? Beda keluarga. Beda keluarga. Beda Kenapa keluarga. dijadikan satu Pak? Gimana? Kenapa dijadikan satu liang Mas? Ya kan untuk mempermudah untuk pemakaman. Berarti keluarganya setuju ya Pak ya? Yang Insya Allah satunya? semua setuju. Kita juga melihat situasi dan kondisi, Insya Allah semua setuju semuanya. Pak Sebelumnya, 13 korban tewas kecelakaan bus pariwisata di Bukit Bego, Imogiri, Bantul tiba di RSUD Sukoharjo, Jawa Tengah. Usai serah terima, seluruh korban dibawa ke rumah duka. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. 2 orang meninggal dunia karena tertimbun longsor. Selengkapnya bersama rekan Pram Senjaya sesaat lagi.